Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Najiyah TV, azillahu wa iyyakum jami'an. Kembali kita mengucapkan rasa syukur dan puji yang setinggi-tingginya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Atas izin Allah kita dapat berijtima, berkumpul di majlis yang mulia yang kita rutinkan pada malam hari ini. Selanjutnya selawat dan salam tercurahkan senantiasa kepada Nabi besar kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita masih melanjutkan kitab Rasail Silsilah Al-Fadilah yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizallahu taala, yang kita telah bahas pada beberapa pertemuan sebelumnya di fasal kaifa takunu miftahan lil khair. Bagaimana kiatnya kita menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan. Telah 3 poin kita bahas pada pertemuan sebelumnya, dan insyaallah di malam ini kita akan masuk kepada poin yang keempat. Poin yang keempat yaitu bagaimana kita menjadi pembuka pintu kebaikan dan menutup pintu-pintu keburukan. Syekh menulis di poin yang keempat yaitu al-inayatu bi faraidil Islam wa wajibatid din, yaitu peduli, perhatian dengan fardu-fardu yang diperintahkan di dalam agama Islam dan kewajiban-kewajiban dalam agama, yakni kesungguhan kita dalam melaksanakan syariat agama Allah, fardu-fardu yang diwajibkan kepada kita dalam agama kita ini. Ini ikhwasilan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syekh mengatakan al-inayatu bi faraidil Islam wa wajibatid din wal ijtihad fil qiyam biha wa tahqiqiha, ya, peduli dan bersungguh-sungguh untuk menerapkan, mengamalkan fardu-fardu Islam dan kewajibannya, dan bersungguh-sungguh menunaikannya dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini akan menolong kita, akan menguatkan kita untuk sungguh-sungguh dan perhatian dan bagaimana kita memelihara fardu-fardu itu dan kewajiban-kewajiban di dalam agama ini, dan itu adalah merupakan sarana kepada kita untuk membuka pintu-pintu kebaikan. Nah, yaftahu laka min abwabil khair,
itu akan membuka kepada kita pintu-pintu kebaikan. Jadi pintu kebaikan ini ya, tidak akan kita sia-siakan, dan tentu kita akan bersungguh untuk mencarinya. Dan banyak dalil-dalil dan syawahid yang menunjukkan akan keutamaan ini, akan pedulian kita, kesungguhan kita dalam melaksanakan fardu-fardu di dalam agama kita. Dan Syekh menukil hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan diriwayatkan oleh Ummu Salamah, hadis dari Ummu Salamah Ummul Mukminin, itu adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Ummu Salamah mengatakan, istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya pada suatu malam. Bangkit dari tidurnya pada suatu malam. Maka dia berkata, apa berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La ilaha illallah. Dia mengucapkan tahlil, la ilaha illallah. Maka ini didengar oleh Ummu Salamah. Dan dalam riwayat lain dikatakan yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Subhanallah, Maha suci Allah. Madza anzalallahu hadhihi al-lailah minal fitan. Apa yang diturunkan oleh Allah malam ini di antara fitnah-fitnah. Apa yang diturunkan oleh Allah di malam ini fitnah-fitnah. Kemudian Rasulullah katakan, madza fatahallahu hadhil lailah minal khazain. Dan apa yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala malam ini pintu-pintu kebaikan. Subhanallah, ini ya sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang turunnya Allah menurunkan fitnah, dan Allah juga membuka pintu-pintu kebaikan. Nah, maka kita harus perhatikan nih, wahai ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fitanun nazalat. Ya, jadi fitnah itu turun. Fitnah ya di dalam agama, fitnah fiddin, fitnah di dalam keluarga, fitnah di dalam persaudaraan, dan banyak fitnah-fitnah yang turun. Apalagi fitnah di dalam agama yang sangat berbahaya sekali menimpa kita. Yang kita khawatirkan menimpa kita adalah fitnah fiddin, tergelincirnya kita dari jalan lurus setelah kita mendapatkan jalannya. Kita telah bersungguh-sungguh untuk mencari jalan lurus, sementara kita teruji dan terfitnah dengan keluarnya kita dari manhaj yang sahih. Ini fitnah yang kita takutkan, ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menimpa kita, dan ini dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dari fitnah ujian fiddin yang menimpa kita. Dan juga wa abwabu khazain khair futihat, dan pintu-pintu kebaikan juga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mana yang kita pilih? Apakah kita membuka pintu-pintu fitnah,
ataukah kita sebagai pembuka pintu kebaikan? Di sini dua saja, ya, dua pilihan hidup, tidak ada tiganya. Apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada kita, man yukidu sawahibal hujurati yusallin. Siapakah di antara kita yang membangunkan, ya, teman-teman sekamarnya untuk sholat, maksudnya keluarga. Ini ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita perhatian orang-orang yang dalam tanggungan kita, untuk kita paksa mereka beribadah. Paksa maksudnya di sini adalah kesungguhan kita untuk membimbing mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh. Terkadang ini kita lalaikan, ikhwah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita jarang untuk menyuruh istri kita untuk salat. Kita bangun tidak tidur, walaupun kita barangkali sudah mendakwahkan, kita sudah masuk galangan ahlu sunnah, ikhwan salaf, terkadang terlalaikan kewajiban ini, menasihati keluarga, ya, agar mereka sungguh-sungguh untuk menjaga batasan-batasan Allah. Cemburu kepada mereka untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita terus membimbing mereka, jangan pernah kita kendor semangat dalam membimbing mereka terus untuk ke jalan Allah. Terlebih ini yaitu sawahibul hujurat, yaitu keluarga kita, istri kita. Dan ikhwah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk ajakan salat ini yang kita utamakan. Membangunkan keluarga, ya, untuk salat malam, qiyamul lail, ya, memercikkan air ke wajahnya, kita suruh salat. Ini keindahan yang kita rasakan dalam rumah tangga. Apalagi siapa yang dahuluan bangun, ya, kalau di istri yang bangun duluan, maka istri membangunkan suami untuk sholat malam qiyamul lail. Betapa indahnya keluarga seperti ini yang kita idam-idamkan dan kita rindukan. Saling munasahah, saling menasihati. Kalau lalai dia tegur istrinya, ya. Kalau sudah lari dari jalannya, dia nasihati dengan yang baik. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak pernah beliau berhenti dari, ya, menyuruh keluarganya untuk wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah istrimu untuk salat dan bersabarlah di atasnya. Kami tidak menginginkan rezeki darimu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Nah, ini perhatian kita, ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk perhatian sungguh-sungguh menjaga, memelihara keluarga, terutama istri dan anak-anak kita. Karena itu adalah tanggung jawab kita dan akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita inilah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya akan kepemimpinannya. Sebagai kita kepada keluarga, apakah kita terus membimbing keluarga kita, anak-anak kita untuk sholat? Ini akan ditanya oleh Allah. Ini yang banyak dilalaikan oleh sebahagian saudara kita. Banyak mereka hanya fokus untuk memberikan kebutuhan jasmani, kebutuhan fisik, membangun rumah, membelikan mobil, memberikan kebutuhan sarana-sarana fisik, tetapi mereka lalai untuk kebutuhan ruhani mereka, bagaimana membimbing mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala.
Fa idza kunta turidu li nafsika atqaul fitan. Nah, ini kata Syekh. Apabila kalian ingin diri kalian itu masuk dalam orang-orang yang takut kepada fitnah, ya. Apabila kita ingin diri kita itu masuk ingin diri kita itu adalah orang yang paling takut kepada fitnah menimpa kita, dan menginginkan diri kita wa turidu li nafsika abwabal khair, dan menginginkan diri kita itu masuk sebagai pembuka pintu kebaikan, wa mafatihal khair, dan pembuka pintu-pintu kebaikan itu kuncinya terletak fahiya fis shalah. Kunci utamanya adalah dalam salat. Subhanallah. Ini ibadah yang utama dan paling utama, terus kita perhatikan, terus kita upayakan untuk terus menjaga waktu-waktu salat, menjaga salat kita, salat mafruḍah, salat yang wajib, dan salat yang sunnah. Ini seutama-utama fardu di dalam Islam adalah salat. Itulah kunci untuk membuka pintu kebaikan dan akan menjadikan diri kita terlepas dari fitnah yang mendera kita. Dan juga akan disampaikan, ya, akan kita sampaikan apa yang dikeluarkan juga oleh Rasulullah SAW, ditunjukkan, ya, bagaimana kesungguhan Rasulullah SAW dalam memelihara dan menjaga fardu di dalam Islam ini, kewajiban-kewajibannya. Perhatian Rasulullah SAW tatkala beliau masuk dan keluar masjid, ya, masuk dan keluar masjid, inda dukhulil masjid. Di sini terdapat dalam kitab Sahih Muslim di nomor hadis 713 dari hadis Abi Usaid atau Abi Humaid radhiyallahu taala anhu, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukum al-masjid falyaqul Allahumma aftah li abwaab rahmatik, wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ini perhatian Rasulullah SAW sungguh-sungguh dalam menjaga doa ini. Setiap dia masuk masjid, hendaklah dia terus perhatian untuk membaca doa dengan masukkan kaki kanan, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Dan begitu juga dia keluar membaca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya, ini tidak pernah alfa dari Rasulullah SAW bagaimana beliau menjaga, ya, fardu-fardu yang ditunaikan dalam agama kita ini. Ya, terkadang juga ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah, kita sering lupa, ya, sering lupa untuk membaca doa ini, walaupun, ya, ini sudah kita hafal, tetapi setelah masuk masjid, ya, lupa untuk baca doa. Sudah keluar masjid juga lupa, ya. Apalagi doa memakai pakaian, ya, doa-doa yaum wal lailah, zikir pagi dan sore, amalan-amalan sunnah Rasulullah SAW. Nah, ini kelalaian kita, maka kita diperlukan kesungguhan, ya, untuk memelihara ini, menjaganya. Zikir pagi dan zikir sore, maka jangan kita tinggalkan. Inilah bentuk wiqayah, penjagaan diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita sudah berzikir pagi, zikir pagi selesai semuanya, ya, setelah sore pada asar kita zikir sore, maka ini dari pagi sampai sore kita dijaga oleh Allah, dari sore sampai pagi kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlindungan yang
kita akan diselamatkan dari hal-hal yang akan merusak diri kita. Nah, ini bentuk penjagaan yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita pelihara. Maka ikhwas sekalian, sunnah-sunnah ini kita terapkan. Maka kita berlomba terus membaca, membanyak mengetahui doa-doa dan terus dibaca, diamalkan. Fal iqbalu ala shalah wa fi'luha fathun li abwabir rahmah. Ini kata Syekh lagi, maka menerima dalam sholat dan melakukan, menjaga sholat dan mengerjakan sholat terus memeliharanya, ini fathun li abwabur rahmah. Ini akan membuka pintu-pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita betul-betul menjaga sholat, ini akan membuka pintu rahmat kepada kita. Kenal keutamaan sholat yang menjaga diri kita dari hal-hal yang mungkar. Kalau betul sholat kita sesuai syarat dan rukunnya, sesuai dengan sunnah-sunnahnya, sesuai dengan salat yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, inilah baru yang dikatakan Allah, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah dirimu dari perbuatan fahsya. Fahish itu kotor dan mungkar. Salat juga tapi yang fahsya terus. Berarti apa ikhwas sekalian? Apakah salatnya rusak? Bukan salatnya rusak, berarti dia belum melaksanakan salat itu sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Salat hanya sekedar salat, sekedar rutinitas, sekedar hanya melepaskan kewajiban, tapi tidak menghayati, memahami dan mengamalkan kandungan-kandungan yang ada dalam sholat tersebut. Nah, ini makomnya yang harus kita capai. Jadi bukan hanya sekedar rutinitas atau ritual. Banyak ikhwas sekalian, orang beribadah itu hanya ritual. Maka di dalam Islam tidak ritual, tapi hikmah dalam amalan itu. Maka Allah katakan, orang yang betul-betul sholatnya tidak akan mengerjakan fahsya, perbuatan kotor, tidak berkata jorok, tidak melihat yang jorok, tidak menyebarkan yang jorok. Nah, ini fahsy. Yang keluar dari lisannya adalah al-khair, yang baik. Sholat kita juga tapi mengambil barang orang lain juga, Sholat juga tapi menggibah orang juga. Sholat juga tapi mengadu domba, namimah juga. Ini nilai sholatnya masih jauh. Arti sholat itu belum menjaganya dari fahsya. Ini yang jauh dari pintu rahmat. Bagaimana kita akan mendapatkan pintu rahmat? Maka kerjakan dengan sesuai hikmah dari sholat itu. Wa adwa'uha tamatan kamilatan fathul li abwa rizki, kata Syekh, menunaikannya dengan sempurna, tamatan kamilah, fathun li abwa rizki, itu akan membukakan pintu rezeki. Ini juga ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjaga sholat dan mengerjakannya dengan tammah kamilah, sempurna, sempurna syarat dan rukunnya, itu akan abwabur rizq, membuka pintu-pintu rezeki. Allah akan bukakan kepada kita pintu rezeki. Betul-betul sholat itu akan berfaedah kepada kita. Karena di situ kuncinya.
Ya, maka kalau kita ingin mencari rezeki yang berkah, rezeki yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun sedikit harta yang kita peroleh dari usaha kasbul kita tapi berkah, inilah yang menghantarkan kepada kita as-sa'adah, kebahagiaan. Berkah ini yang dicari. Ya. Dan kita tidak ingin ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala banyak ya yang tertipu dengan fokus mencari dunia, dan dunia sementara yang dikejar tidak membahagiakannya. Ya. Nah, inilah urusan kaum muslimin yang sangat menakjubkan kita, ya. Seluruhnya urusan kaum mukmin itu baik. Maka untuk itu kata Syekh, ya, kalau kita tunaikan sholat dengan sempurna, ini adalah sarana untuk membukakan pintu rezeki dari Allah. Fakaifa yuridu li nafsihi man yanam 'anis shalah. Maka bagaimana dia menginginkan bagi dirinya ya mendapatkan rahmat dan juga mendapatkan rezeki sementara dia tidur dan tidak mengerjakan sholat. Ya. Alhamdulillah kita bisa menunaikan sholat, terutama sholat subuh, karena sholat ini sangat berat, ya, yang dilakukan oleh saudara kita. Wa man yathqal ra'sahu 'anis shalah anta tafattah lahu abwabul khair. Ya. Dan betapa banyak orang yang berat kepalanya dari sholat, maka bagaimana dia akan membuka pintu-pintu kebaikan. Berat kepalanya untuk bangun subuh, berat kepalanya untuk bangun melaksanakan mengerjakan sholat subuh. Ini tidak bisa dia ya akan membuka pintu-pintu kebaikan. Dalam perihal ini hadis banyak, ya, hafi al-bab ahadis katsirah tentang keutamaan ini, menjaga awal hari itu. Awal hari itu adalah subuh, ya, di mana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abu Darda dan juga dari Abu Zar radhiyallahu taala anhuma, datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang dari Allah, anillahi azza wa jalla. Jadi kalau lafaz hadis seperti ini, an Rasulillah, anillah azza wa jalla, itu lafaz hadis qudsi, ya. Maknanya dari Allah, lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis biasa, maknanya dari Allah, matannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Quran, makna dan matannya datang dari Allah azza wa jalla, yang diturunkan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadis qudsi, hadis ya yang maknanya datang dari Allah dan lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan Al-Quran. Makna dan lafaznya langsung turun dari Allah. Nah, maka dalam hadis qudsi ini yang diriwayatkan dari Abu Darda dan Abu Zar, datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari Allah azza wa jalla, karena dia itu adalah sudah dijamin kerasulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda nubuwah. Ya, di sana juga ada yang mengatakan akhbarani rabbi an qalbi. Ya, boleh enggak ini? Sementara dia bukan Rasul, telah mengkabarkan kepada, ya, telah mengkabarkan Rabbku kepada hatiku. Inilah banyak diamalkan oleh orang-orang sufi, ya. Mereka katanya meriwayatkan mendengar dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda ikhwas, karena tidak ada di antara mereka itu sifat kenabian, karena Rasulullah lah yang menjadi Rasul terakhir.
Nah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Qal ibnu Adam, wahai anak Adam, irka'li min awalin nahar, rukuklah kalian untukku di awal siang, di awal hari itu, di awal hari, arba'a rakaat. Berapa rakaat? Arba'a berapa? 4 rakaat. Akfika akhirahu, cukuplah itu bagimu kesudahannya. Ya, kalau kita 4 itu kita lakukan, cukuplah bagi kita seterus sisa dari hari itu. Ya. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Abu Darda dan Abi Dzar, ya. Wa qala hasan gharib, dan telah disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitabnya Irwa Al-Ghalil. Nah, maksudnya apa ini? Ikhwas sekalian Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini Allah Jalla wa Ala, Allah adalah ghaniyun an raka'atik, kata Syekh. Allah itu maha kaya dari 2 rakaat yang kau kerjakan. Wa ghaniyun an sujudika, dan maha kaya dari sujudmu. Jadi Allah itu tidak butuh dengan 2 rakaat yang kita kerjakan, 2 rakaat, 2 sujud yang kita lakukan. Allah maha kaya. Jadi sebetulnya Allah tidak, ya, membutuhkan dengan ruku dan sujud kita di awal pagi itu, di awal hari itu. Walakin hadza babun khair, tapi ini adalah pembuka pintu kebaikan, wa fathun khairun laka, dan pembuka kebaikan bagi engkau, pintu kebaikan bagimu. Yad'uka ilaihi rabbul alamin, yang diseru engkau oleh Rabbmu, Allahu Rabbul Alamin. Jadi jangan kira kita Allah membutuhkan ruku kita, Allah membutuhkan sujud kita, 2 rakaat atau 4 rakaat yang kita tunaikan. Tetapi kitalah yang butuh dengan ini. Allah maha kaya. Kenapa? Karena 4 rakaat kita kerjakan di awalun nahar, cukuplah bagi kita itu sampai menyempurnakan hari kita sampai selesai, sampai lail, sampai malam. Nah, ini ikhwas sekalian mulia Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengomentari maksud dari hadis qudsi ini. Apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Hazihil arba' indi hiya al-fajr wa sunaniha. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maksud 4 dalam perkataan Rasulullah SAW dalam hadis qudsi ini adalah, menurutku adalah dia itu sholat fajar dan sholat sunnahnya. Sholat fajar itu adalah sholat subuh, dan sunnahnya adalah sholat sunnah, atau dikatakan juga dengan sholat fajar, sholat sebelum sholat subuh. Ini, ya, kita lihat di dalam kitab Zadul Ma'ad. Nah, ikhwas sekalian ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakni as-sunnah ar-ratibah qabla al-fajr. Jadi yang dimaksud kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah sunnah ratibah, itu sunnah rawatib yang kita tunaikan sebelum sholat fajar dan fardu fajar, ya, sholat sunnah sebelum fajar dan fardu fajar. Jadi itu sholat subuh. Jadi sholat subuh itu juga dikatakan sholat fardu fajar. Tarka'a fi awalin nahar, engkau ruku dengannya di awal hari, di awal hari. Thumma tanalu hadzal khair al-amim wal fath al-azim. Ya, kemudian engkau akan mendapatkan semua kebaikan dan akan membuka pintu-pintu yang agung. Nah, inilah, ya, yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kita menjaga 4 ini setiap hari kita. Menjaga apa? Menjaga sholat fajar dan menjaga sholat subuh. Kecuali bagi kita yang mungkin ghalaban naum, ya, yang setelah kita berupaya tapi tertidur, ya, karena capek letih, maka ini tentu ada uzur. Tapi kita upayakan ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berniat
Fa insyaallah taala kita akan dibangunkan oleh Allah. Ini pengalaman ya kita hari-hari, kita ya berniat sholat qiyamul lail, kita akan bangun dan menjaga sholat kita dengan sholat-sholat sunnah tersebut. Ya, kata Syekh, fakam yuhram minal khair man yanam anis salatil fajar. Betapa banyak yang diharamkan, orang yang diharamkan darinya kebaikan. Man yanam anis salatil fajar, orang-orang yang tidur dari salat fajar, tidur dari salat subuh, ya, maka diharamkan bagi mereka kebaikan karena tidur, tidak mengerjakan salat subuh. Subhanallah, ya. Kalau kita perhatikan masjid-masjid yang kita didirikan oleh kaum muslimin, ya, maka salat subuh itulah yang paling sulit untuk menjaganya. Dan ini kita harus pertahankan ikhwah sekalian untuk menjaga salat, untuk salat subuh berjamaah di masjid. Kama jaa fil hadis, seperti yang datang dari hadis, khabithan nafsi kaslan, yaitu buruknya diri kita dalam bermalas-malasan untuk salat subuh. Ya. Dan ini ughliqat abwabul khair, akan ditutup pintu-pintu kebaikan dan akan dibuka pintu-pintu dan ditutup rapat pintu-pintu rezeki. Ya, jadi orang yang tidak sholat subuh, tidur, ya, ini ditutup baginya pintu kebaikan dan akan ditutup rapat baginya rezeki. Karena awal hari itu, kata Syekh, wa awwalul yaum huwa asasuhu wa zimamuhu. Karena awal hari itu itulah pondasi. Ya, hari diawali dengan salat subuh, itu awal nahar. Wa huwa mutanazzalul rizq al-razaq. Karena disitulah, di subuh itulah, di pagi itulah Allah membagikan rezeki-rezekinya kepada hambanya. Ya, maka kita dalam keadaan siap untuk ya menerima rezeki dan turunnya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mutanazzalul barakat. Jadi subuh itu adalah turunnya berkah kepada kita. Baik, karena azan masuk, kita azan skor dulu untuk untuk memandang azan Isya. Wallahu taala alam. Ikhwati wa akhwati azillah wa ikum jami'an. Kita lanjutkan seperti yang diungkapkan oleh Syekh tadi di perkataan beliau, bahwasanya pintu-pintu kebaikan ya akan ditutup. Ughliqat abwabul khair wa suddat abwabur rizq, ya, akan ditutup pintu-pintu kebaikan dan ditutup rapat pintu-pintu rezeki. Dan kenapa? Karena awal hari itu adalah pondasinya, artinya awal hari itu adalah merupakan awal ibtida, dimulainya Allah Subhanahu wa taala menurunkan rezeki dan berkah, yaitu awalun nahar. Maka bagaimana sekiranya kita di awal hari itu kita tidur, sementara Allah Subhanahu wa taala sedang membagi rezeki, Allah sedang membagi berkah. Ini yang banyak dilalaikan oleh sebahagian saudara kita, faliyadzubillah min dzalik, ya, yang merasa berat, merasa enggan untuk sholat subuh berjamaah, terutama kita untuk berjamaah di masjid. Ya, keutamaan sholat berjamaah subuh di masjid. Kalau kita mengetahui ya keutamaannya, maka kita akan merayap ya untuk menuju masjid. Apalagi sholat subuh yang itu memberikan keberkahan kepada kita. Nah, ikhwah sekalian, tentu ya, di pagi itu Allah sebarkan rezekinya dan keberkahannya, tentu kita siap untuk menerimanya dan mengawali hari itu dengan beribadah kepada Allah. Dan kita rasakan, kalau kita bangun pagi bisa sholat subuh,
bisa melaksanakan kewajiban sholat fajar dan sholat subuh, maka hari itu kita terasa baik, terasa senang. Hari-hari kita diawali dengan awal yang baik. Maka ini yang harus kita muhafadzah, harus kita pelihara terus, ya. Jangan di awal hari kita tidur jauh dari berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walihadza minal asasil azimah fi fathi abwabul khair ala nafsika, kata Syekh. Inilah ya pondasi yang utama, pondasi yang agung dalam membuka pintu-pintu kebaikan bagi dirimu. Ya, kalau kita ingin menjadi pembuka pintu kebaikan, kita pelihara dua ini, kita pelihara yang 4 ini. Itu 4 rakaat sholat fajar dan sholat rawatib yang mengiringi sholat fajar tersebut atau sholat subuh. Wa alal akharina al muhafazah ala faril Islam, dan juga kita menjaga fardu-fardu Islam yang lainnya. Setelah kita sholat, menjaga sholat wajib, menjaga sholat sunnah, memperbanyak sholat sunnah, menghindari dari sholat wajib, rawatib, dan sunat-sunat muakkadah. Ya, ini adalah amalan yang akan memberikan kepada kita kebahagiaan karena kita dapat menunaikan kewajiban ini dan kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada kita. Nah, ini kita jelas ikhwas kalian bagaimana keutamaan orang-orang yang menjaga salat, al-muhafadzah ala shalah. Dan kita sudah banyak disampaikan bagaimana keutamaan salat, al-muhafadzah ala waktiha, menjaga waktu-waktunya. Innas salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu ditentukan waktu-waktunya. Maka kita berjaga-jaga untuk terus ya melaksanakan kewajiban salat sesuai waktunya. Ya, seperti yang telah sampaikan, seperti kita berjaga di perbatasan, para penjaga batas, mereka tidak akan pernah lalai, mereka tidak akan pernah alfa dari gerak-gerik musuh. Begitulah kita dalam menjaga salat kita. Satu waktu yang terluput, ya, perasaan kita tidak nyaman, perasaan kita ada saja yang kurang. Nah, ini kalau sudah sholat sudah menjiwai kita. Tapi kalau berlalunya sholat tidak ada sedikit pun di hati kita, ini ya tandanya jauh kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saudara kita yang tidak mengerjakan sholat, tidak perhatian dengan ya pondasi agama, runtuhlah agama karena dia itulah tiangnya sholat. Nah, kalau kita ingin keberkahan di rumah tangga, kita perhatian untuk menjaga sholat di rumah kita dan anggota keluarga kita. Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan merasakan ketentraman dan kebahagiaan kalau mereka melaksanakan menunaikan sholat. Maka inilah yang ya ikhwas sekalian, bagaimana kita perhatian terus kepada fardu-fardu ini, fardu yang lain juga di samping sholat. Kita jaga fardu-fardu yang lain, pakai itu puasa, pakai itu zakat, ya, haji dan umroh yang lain, amal-amalan ini kita di garda terdepan untuk mengamalkan, untuk berbuat terus mengamalkannya. Tanafus, berlomba-lomba dan bersungguh-sungguh, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam
mengerjakan kebaikan. Kita harus cemburu, kita harus merasa kurang kalau melihat saudara-saudara kita yang kuat ibadahnya dalam menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pula sebaliknya, benci melihat orang, "Ai ko balo aliran ko tiok wakatu ke masjid tadi." Dicurigai kalau sholat di masjid, naudzubillah. Terbalik ikhwas sekalian. Ada yang rajin sholat ke masjid, pemuda dicurigai. Dipantau pula gerak-geriknya. Ya, terindikasi pula teroris. La haula wala quwata illa billah. Kalau pemuda yang tidak ada luntang-lantung, tidak ada kerjaan itu, tidak ada perhatian. Maka ini syabab, ana ingatkan ke berantum yang syabab, ya. Mari kita terus jaga sholat 5 waktu di masjid, tunaikan berjamaah, ya, karena disitulah kemuliaan. Kita menjaga jamaah, karena Allah sendiri yang menurunkan syariat ini. Rasulullah SAW, ya, menyuruh kita untuk berjamaah. Lazimul jamaah, ya, lazimi, teruskan jamaah, jangan mencil-mencil, ya, jangan sendiri. Itu mafhumnya Pak al-jamaah. Jamaah al muwafaqu alal haq. Jamaah itu adalah orang yang mengikuti kebenaran. Itu kita berjamaah, itu kita ikuti kebenaran itu. Kebenaran datang dari Allah dan Rasulnya. Qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Dan orang yang menyelisih jamaah itu, ya, menyelisih kebenaran, maka seperti domba yang keluar dari kelompoknya, itulah yang akan diterkam pertama sekali oleh serigala. Maka mafhum ini ikhwas sekalian, maka masyayikh kita, guru-guru kita sampaikan terus lazimul jamaah, ya, terus ikuti jamaah. Wa in kunta wahdak, kalaupun kamu sendirian, kalau di atas kebenaran. Betapa rindunya kita untuk bersuara terus berhadir dengan berjamaah, ya, yang satu manhaj dalam beragama ini. Betapa kita asing, ya, di tengah keramaian, tapi tidak sejalan dengan prinsip agama yang kita amalkan, ya. Ibadah yang kita kerjakan tidak sesuai, kita terasing di tengah keramaian. Bagaimana kita mencari ini? Lazimul al-jamaah. Maka ini ditekankan oleh Rasulullah SAW, ya, untuk menjaga terus jamaah ini, ya. Jangan kita menyimpang, jangan kita keluar, karena indikasi ini yang cepat diterkam, yang diincar oleh syaitan adalah yang tidak berjamaah. Apalagi nanti suka sholat di rumah, timbal futur, atau tidak mau duduk bersama jamaah, memisah dari jamaah, ya. Ini sudah banyak gambar. Nah, ini fitnah akhir zaman, ya, karena sudah menjadi sunnatullahnya bahwasanya kita itu akan berpecah belah dalam agama ini. Sataftariku ummati ala 73 firqatan kulluhum finnar illa millah wahidah. Terpecah umat ini di 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Itulah millah wahidah, satu kelompok, ya. Siapa itu? Muwafaqatur Rasul, ma ana al-yaum wa ashabi, apa yang aku berpijak di atasnya hari ini dan para sahabatku. Di sini. Jadi bukan kita yang mengkapling-kapling surga itu ikhwas sekalian, ya. Ini ada pula tuduhan, ya, Salafi itu sudah mengkapling-kapling surga. Tidak ada pula lagi jatah kita untuk masuk surga, bukan. Yang mengatakan itu adalah Rasulullah SAW. Tinggal lagi amalan kita itu betul tidak? Ya, sesuai yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, solat kita, muamalah kita, akidah kita.
Ya. Maka unzur aidan, ya, perhatikan juga kata Syekh fi fatwi abwabul khair laka, ya, dalam membuka pintu-pintu kebaikan bagimu. Apa upaya kita agar kita terdorong, termotivasi agar menjadi pembuka pintu ini, pembuka pintu kebaikan. Yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, terutama lagi dalam ibadatus saum, bedah puasa kata Syekh, ya. Kita menjadi pembuka dari pintu kebaikan dalam ibadah puasa. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan juga Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dan Hakim dari hadis Abi Hurairah, di mana Rasulullah SAW tentang mengatakan kepada kita tentang ibadah puasa. Idza kana awwalul lailatin min Ramadan futihat abwabul jannah. Ini kalau bulan puasa hafal hadisnya, sering diungkapkan oleh para asatidz kita, ya. Apabila malam-malam awal dari Ramadan, ya, malam-malam dari awal bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukalah pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan diikatlah wasufadatis syayatin, dan diikatlah syaitan-syaitan, dilebelenggu. Wa nada munadin, dan menyerulah orang yang menyeru, ya baghiyal khair akbil, wahai orang yang menginginkan kebaikan sambutlah. Wa ya baghiyasy syarr amsik, wahai orang yang ingin membuka pintu kejahatan tutuplah, ya. Ini seruan yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang keutamaan kita menjaga puasa. Maka ibadah, fal ibadatul faraid ihtimam biha wal muhafazah 'alaiha. Maka apapun ibadah-ibadah, ya, dan fardu yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, untuk kita bersungguh-sungguh, al-ihtimam, bersungguh-sungguh untuk mengerjakannya, wal muhafazah 'alaiha, dan menjaganya, ya, menjaga ibadah-ibadah fardu, ibadah-ibadah yang sunnah kita jaga. Ini, ya, ikhwas sekalian mulia Allah Subhanahu wa taala, dengan kita menjaga bersungguh-sungguh, ya, peduli dengan syariat Allah ini akan memberikan kepada kita tergolong kepada orang-orang yang akan membuka pintu-pintu kebaikan. Wa hadza min akbaril aun, inilah, ya, penolong yang paling besar, ya, penolong yang paling besar bagimu, li antakuna awwala miftahan khair ala nafsik, yaitu engkau akan menjadi pembuka pintu kebaikan bagi dirimu sendiri. Nah, jadi tidak bisa kita akan membuka kebaikan bagi diri kita kecuali kita mengerjakan fardu-fardu yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita terdepan untuk mengerjakan semua kebaikan itu, amal-amal, ya, kewajiban-kewajiban, maka kita sudah membuka bagi diri kita itu pintu kebaikan untuk diri kita. Dan tentu keberkahan akan datang kepada kita, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, ya. Karena ibda' bin nafsik, ya, karena mulai dengan diri sendiri. Maka ibadah itu kita mulai sendiri. Maka Allah tegaskan dalam At-Tahrim itu, ya ayyuhalladzina amanu, apa itu? At-Tahrim ayat 6, ku anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, selamatkan dirimu dulu. Setelah itu apa? Keluargamu. Maka perhatian kepada diri kita dulu, harus diperhatikan dulu, kita selamat diri kita. Bagaimana kita akan menyelamatkan orang lain sementara diri kita tidak selamat? Ya, tidak pernah mengerjakan syariat Allah, fardu dan kewajiban yang ditinggalkan,
dan kita tidak akan pernah memberi keselamatan kepada orang lain. Maka ibda' binafsik, ya, agar kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, ya, takutlah kamu kepada Allah, perhatikanlah dirimu apa yang akan kamu lakukan untuk esok. Nah, ini banyak ayat-ayat dan dalil yang menyuruh kepada kita untuk perbaikan diri, ya, perbaik islah diri kita dulu, ya. Betul tak kita itu orang-orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW? Betul tak orang yang menegak kebaikan, yang mengajarkan kepada diri kita sendiri? Nah, tentunya banyak faktornya. Ya, kalau kita di pesawat dengar apa itu? Aba-aba sebelum naik pesawat take off itu, kalau turbulen apa namanya itu ya, maka selamatkan dulu apa itu, gas apa namanya itu ya, ini oksigen pasang dulu baru menolong anaknya, ya. Selamatkan diri kita dulu baru anak kita. Bagaimana anak kita yang dekat dengan kita? Nah, maka kita harus perbaiki diri kita, ikhwas sekalian. Semoga ini bermanfaat kepada kita semua. Hendaklah kita, ya, bertanya terus, malam-malam itu merenunglah kita, ya. Ini di antara firman Allah Subhanahu wa taala itu, ya, Rasulullah bangun malam kemudian dia tadabbur alam, melihat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rasulullah bangun malam kemudian dia menatap ke langit, tadabbur, dia melihat bagaimana kemahakuasaan Allah, ciptaan Allah. Kemudian dia merenung dirinya, apa yang telah kita perbuat hari ini untuk kebaikan diri kita, ya, untuk kebaikan agama kita. Nah, ini al-muhafazah, ini al-muhasabah yang ditekankan terus oleh Rasulullah. Dan juga Umar bin Khattab mengatakan kepada kita ungkapan yang paling indah yang harus kita catat ini dan harus kita hafalkan. Apa perkataan dari Umar bin Khattab itu? Ada di antara kita yang hafal, ikhwah? Perkataan Umar bin Khattab yang harus kita catat dan harus kita amalkan sebelum kita tidur, ya. Merenung kita. Dan Umar orang yang paling keras tapi hatinya lembut, ya. Orang pahlawan yang kekar, ya, tapi hatinya lembut. Dengan dia ungkapkan perkataan ini untuk kita renungkan kepada diri kita. Hasibu, apa ujungnya? Hasibu qabla antuha sabu. Hisablah, hitunglah dirimu sebelum nanti kamu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia sekarang kita, perkataan salaf, sekarang kita beramal tanpa, di dunia kita beramal tanpa dihisab. Di akhirat nanti kita dihisab tanpa lagi bisa beramal. Nah, ini kita renungkan. Maka hendaklah kita perhatian kepada diri kita agar kita menjadi pembuka pintu kebaikan kepada diri kita dulu, baru membuka pintu kepada orang lain. Inilah yang dikatakan oleh Syekh, ya. Wa hadza min akbaril aun laka li an takuna awwalal miftahin khair ala nafsik. Inilah, ya, menjaga sholat tadi, menjaga puasa dan ibadah-ibadah yang lain, fardu-fardu yang lain, ini akan menolongmu untuk menjadi orang-orang yang membuka pintu kebaikan bagi dirimu sendiri, wa miftahun khair alal akharin, dan akan membuka pintu kebaikan bagi orang lain. Nah, setelah kita diri selamat, baru selamatkan orang lain. Nah, maka jadilah kita ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terus kita bersemangat terdepan, ya, seperti sering anak sampaikan dan juga para asatidz sampaikan, manusia di sana tamak dalam mengejar kehidupan dunia, tidak mengindahkan pagi, siang dan sore malam,
ya banting tulang peras keringat hanya untuk menumpuk kehidupan dunia ini. Tetapi mereka lalai dari kehidupan yang hakiki. Sementara Allah katakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Sementara akhirat itu adalah lebih baik bagimu daripada yang pertama itu dunia. Tidak ada nilainya di sisi Allah kehidupan dunia. Maka kehidupan yang abadi inilah yang kita cari. Maka kita terus bersungguh-sungguh, terus berupaya agar hari-hari kita, helaan napas kita, tatapan mata kita, sikap kita, langkah kaki kita, dan tutur kata kita semua ini adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan jadilah kita pembuka pintu kebaikan kepada diri kita sendiri, bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita, ya. Dan inilah yang disunnahkan, ditekankan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka orang mukmin itu adalah orang yang baik, ya. Orang yang mukmin adalah orang yang perhatian dengan saudaranya. Banyak keutamaan-keutamaan orang mukmin kepada orang mukmin yang lainnya. Kita peduli kepada saudara-saudara kita yang lain. Wallahu taala alam, demikian mungkin waktu kita. Semoga di poin ini bermanfaat kepada kita semua, ya, apa yang kita telah sampaikan. Insyaallah taala kita akan masuk nanti ke poin ke-5, yaitu tentang pembuka pintu kebaikan, yaitu mujahadatun nafs al-bu'di anil atham, yaitu bersungguh-sungguh diri kita ini untuk menjauhi perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Wallahu taala alam bisawab. Demikian, semoga apa yang Anda sampaikan ini bermanfaat kepada kita semua, khusus pada Anda sendiri. Benar ini datang dari Allah dan salah datang dari Anda sendiri dan syaitan. Mohon ampun. Kita tutup dengan baca khatam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.